Ini kita mau tanya-tanya dengan ada teman Pak Tenes, dia kemarin itu kena COVID-19 Corona. Nah, ini kita mau tanya mungkin gimana untuk pertanyaan ini. Silakan Bu, mau tanya atau saya dulu? Nah, saya mau tanya sama Pak Tenes. Siap. Sebelum kita mengetahui kita terdeteksi virus corona, gejala-gejala yang Bapak rasakan bagaimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ceritanya saya sebenarnya sudah agak lama ya kena virus corona, yaitu di akhir Desember tahun 2020. Jadi pas Natal itu saya kena. Entah kenanya di mana saya tidak paham. Yang jelas pada minggu itu saya banyak aktivitas olahraga yang berlebih. Jadi badminton itu seminggu sampai 4 kali karena pertandingan persahabatan 2 kali. Kemudian saya bersepeda juga 2 kali. Kemudian saya mengadakan perjalanan sama keluarga naik mobil sendiri ke Sepaku. Jadi dalam seminggu itu kondisi capek. Awal saya merasakan karena di Sepaku itu saya tidur di lantai. Saya pikir pulang itu saya masuk angin. Jadi rasa yang dirasakan yang pertama itu kayak orang masuk angin lah. Itu gejala awalnya. Gejala awal masuk angin. Sampai waktu itu saya kena itu hari Sabtu kena. Malam minggu itu tidak bisa tidur karena nyocok ke ulu hati sini kayak masuk angin. Sakit betul lah, jadi semalam hampir tidak bisa tidur karena seperti biasa. Ya masuk angin persis lah. Cuma demamnya demam tinggi, hari Minggu berlanjut. Senin itu seperti kena tipes. Jadi karena saya pernah kena tipes tahun 98, jadi saya tahu orang tipes itu kayak apa. Jadi di sini tuh lemes gitu. Sampai istri saya mau berangkat kerja itu melihat saya tuh rupanya saya nggak pernah melihat papa itu sakit, wajahnya kusam, sekusam itu, paling kusam. Jadi saya tidak paham itu, saya kira waduh karena kecapean ini mas saya kerja sehingga tipes saya kambuh nih. Saya belum minum asupan gizi yang cukup ya seperti biasa. Cuma di mulut rasanya pahit kan. Kalau tipes saya kumat itu kan di mulut itu rasanya pahit. Pahit betul, jadi makan tidak enak. Jadi hari Senin itu saya makan tidak enak. Makan nasi tidak enak, makan apa-apa tidak enak. Akhirnya saya minta direbuskan kentang. Yaudah rebus saya kentang mah untuk makan. Yaudah, nanti aku belikan madu pak, udah minum madu. Nah setelah itu Selasa itu masih berlanjut, kok tidak sembuh-sembuh ini. Aduh, kayak apa nih ya cuek aja. Anak-anak masih saya keloni, saya rangkul. Ya pasti seperti biasa, karena tidak seperti kalau itu corona kan. Jadi pas hari Rabu pagi itu anak saya nyemprot. Biasanya kalau jam 8 itu kan semprot nyamuk. Kok tidak bau, tidak ada keciuman. Cium lagi, saya cari parfum yang paling harum. Saya cium, loh tidak ada baunya, cari sabun, tidak ada baunya. Wah, ini sudah merinding saya langsung kena corona ini karena langsung kena penciuman saya. Jadi langsung saya telepon keluarga yang di Tenggarong yang pernah kena corona, langsung telepon. Apa yang saya lakukan sekarang? Udah tenang aja, tapi tetap aja saya panik karena usia saya sudah di atas 50. Resikonya kalau orang yang kena COVID itu di atas 50, imunnya kan lambat. Jadi udah, wes tenang, ditenangkan aja. Yang penting tenang. Saya tidak berani lapor ya ke Puskesmas, itu kesalahan saya sebenarnya. Tidak berani lapor itu. Ya, seharusnya lapor. Kalau lapor ditangani. Waktu itu saya tidak berani lapor karena malu sama tetangga kan. Itu saya belum isolasi mandiri hari Rabunya itu. Rabu siang mau ke malam itu baru saya isolasi mandiri di lantai atas. Udah. Karena istri saya kerja, malamnya itu sudah semua saya persiapkan, dispenser saya naikkan, kemudian magic jar saya naikkan ke kamar lantai atas. Udah baru minum madu sehari 3 kali, 2 sendok, kemudian minum vitamin C, Bikomjet itu yang untuk antisipasinya. Jadi ya itu pun karena saya masih khawatir terhadap istri saya. Istri saya jangan sampai kena ini, karena istri saya pernah sakit paru-paru, kalau kena berbahaya. Beneran itu hari Kamis itu, malam Kamis istri saya tidak nyium bau. Bapak enggak swab kan? Enggak,
enggak swab saya karena saya pasti corona karena sudah tahu kehilangan bau. Jadi saya itu belum swab. Saya belum swab sama sekali. Jadi saya atasi sendiri karena malu kan. Saya anggap itu penyakit tabu padahal itu kan tidak benar. Iya, saya setelah kena corona itu saya menyadari bahwa corona itu bukan penyakit tabu. Tapi sebelumnya kan malu kalau kena sama tetangga itu kan nggak enak. Jadi setelah itu istri saya nggak merasa bau. Rupanya istri saya sholat tahajud. Sebelumnya itu sholat taubah, kemudian sholat tahajud minta ampun sama Allah. Alhamdulillah doa istri saya itu dikabulkan. Besoknya itu sudah kecium bau. Jadi secara hukum Islam sama agama yang saya anut, agama Islam itu memang berkat Allah. Jadi 1 minggu tuh kan? Itu baru hari kedua, hari Kamisnya. Itu saya belum ada perubahan, malah menurun. Jadi imun saya tuh semakin drastis. Saya belum bisa cium apa-apa. Sabtu, Minggu sampai Rebo berikutnya. Ibunya yang sembuh. Nah, waktu itu anak saya hari Rabu, Kamis, malam Jumat itu si anak saya terakhir itu demam, tambah panik saya. Demam anak saya, waduh, demam ini kena semua anak ini. Iya, seharusnya itu menurun terus, drop. Saya semakin lemes itu, makan ndak enak. Aduh, pokoknya makan ayam itu pahit. Jadi kalau dikasih makan ayam tak buang ayam itu karena tidak bisa dimakan. Bikinkan mie kuah itu ndak enak, tak makan tak buang. Jadi makanan banyak buang, akhirnya yang saya makan tuh hanya untuk ngisi ya kentang itu aja. Kentang, kerupuk itu sama buah-buahan, tapi buah-buahan oleh istri saya kan dikasih banyak-banyak sehingga saya makan buah-buahan. Pokoknya yang penting masuk. Tapi namanya tidak bisa masuk ya sudah. Imunnya supaya naik kan? Iya. Karena bapak dengar anak kena. Jadi kaget, panik, akhirnya turun terus imun itu. Makanya pengalaman begini sama teman-teman yang ya mudah-mudahan tidak kenal lah kalau misalkan. Berarti bapak 2 minggu ya? Saya berhitung mungkin dari awal itu sampai dari awal itu mungkin ya saya kan sudah hari Rebo berikutnya itu masih belum keciuman. Saya keciuman itu hari Jumat atau enggak Sabtu itu. Berarti bapak tidak juga rasa ya? Kalau rasa itu Rabu, Kamis, Sabtu, Senin berikutnya itu sudah mulai enak makanan. Yang cium yang masuk. Cium. Dan penciuman itu saya berusaha bagaimana agar penciuman itu balik itu saya nge-share belajar dari YouTube karena santri YouTube kan apa saya cari doa-doa, akhirnya ada doa untuk penyembuhan itu saya baca 100 kali setiap pagi itu yang Allahumma rabbana si'at ibi basa isfi anta safigla sifa asbauka yugorila soma itu saya baca 100 kali setiap pagi. Kemudian untuk mengembalikan penciuman apa? Berarti ada yang salah pada diri saya. Apa yang salah? Berarti mungkin cara wudhu saya cari cara wudhu yang benar tentang hitung itu ya Pak Ustadz ya. Nah, makanya sunahnya kan dihirup. Selama ini saya nggak hanya sambil minum saya gitu sama kumur sama ini saya bisa gini aja. Akhirnya saya pisah kumur sebanyak-banyak, kemudian saya ambil air wudhu, saya hisap sampai tenggorok, buang jauh-jauh dari hidung, syas itu sudah. Sekarang kalau wudhu saya gitu kan, alhamdulillah perlahan-lahan mulai ya itu hari ke-8 itu baru mau mencium ini minyak kayu putih dikit. Sampai saya itu minum minyak kayu putih itu tak tetesi 5 tetes sama air sedikit. Saya minum juga itu. Waduh, cara ngatasinya itu. Terus waktu itu saya juga minum makan ini bawang putih mentah itu saya makan. Pokoknya apa yang disarankan orang itu sudah saya lakukan. Walaupun tidak enak. Bawang putih tidak ada rasanya cuma pedes saja. Padahal itu baunya Pak. Tidak bau saya sudah. Itu yang kena hari ke-4 ke-5 ya atau mungkin ke-7. Iya, sudah minum. Berarti itu ya cuma makan buah-buahan, vitamin, madu itu. Tidak ada obat-obat. Dan harus banyak istirahat karena kalau penyakit itu udaranya ngantuk itu. Jadi lemes itu awal-awal tuh kayak ngantuk.
mata sayu ngantuk. Ya pokoknya kayak mau ngantuk, kayak mau tidur Itu gitu. kan Pak yang diserang hati itu. Terus ini yang kerasa saya nggak ada sesak sih, cuma di dada ini kerasa agak panas. Itu yang diserang. Panas, agak panas gitu. Kan diserang. Ya, jadi terasanya nggak begitu enaknya di dada. Pagi. Selamat pagi. Jadi itu aja Pak. Ini apa ini? YouTuber. YouTuber. Ya jadi rasanya itu yang di sini nggak enak di dada itu ya. Cuma saya alhamdulillah karena saya sering olahraga, fisik saya ditunjang yang kuat walaupun waktu itu drop. Jadi karena kenanya itu mungkin waktu ngedropnya. Pas kita Nggih. imunnya turun. Waktu turun baru itu kita kena. Iya. Hanya kecapean. Iya Pak. capek itu. Mungkin terlalu lelah. Masuk itu. Mungkin kita pun kalau kena mungkin karena saya nggak ngerti kan, itu kan pengalaman saya aja. Mungkin itu kenanya kemungkinan itu dugaan saya. Itu kenanya itu kemungkinan beberapa hari sebelumnya ketika kita kumpul-kumpul bersama pemain badminton dari Samarinda itu kan teman-teman main kumpul dalam satu ruangan, tidak ada yang pakai masker itu waktu itu. Oh. Ada kemungkinan besar di situ. Iya. Saya kenanya. Padahal saya kan selalu pakai masker kemana-mana ya gini, terjaga jarak. Pada waktu itu karena kita main, saya berpikir orang kita olahragawan kan sehat-sehat semua. Belum tentu. Nah itu makanya pengalaman seperti itu. Tapi menurut saya makodarullah lah. Semua kembalikan ke sana. Semua sudah kehendak Allah, Iya. kehendak Tuhan lah. Pokoknya semua kita pasrahkan lah. Pada waktu kita semua istirahat di rumah itu ya banyak ibadah Iya Itu betul, yang penting. banyak ibadah yang dan penting. doa. Hmm. Itu sudah memang di anu seperti gitu. Ada Allah dari Allah. Ya, udah pengalaman yang sangat berharga. Terus di rumah itu memang benar-benar kayak orang itu Pak, dia sesak terus susah nafas gitu. Alhamdulillah saya enggak sampai sesak napas, cuma di dada ini terasa panas itu. Oh. Panas jadi kayak hampir kayak disetrika dulu sih. Kadang-kadang pindah ke sini, kadang-kadang sini. Iya. Nggak tahu itu yang saya rasakan loh ya. Nggak tahu teorinya bagaimana saya. Nggak bisa napas, katanya tidak bisa Kalau napas. di napas alhamdulillah saya enggak ada pengaruh. Di tenggorokan juga enggak Cuma Pak, sakit. Pak Pandes itu Cuma hilang. hilang bau sama rasa itu enggak Tapi enggak badan lemas. lemas. Itu makan buah yang banyak ya. Makanya saya sarankan kalau Nah, orang terus kemarin kan sekeluarga kena ya Pak ya. iya. Tapi siapa yang belanja dong? Nah, ketepatan istri saya itu kenanya semalam aja. Oh, Hanya semalam aja. Makanya Imunnya kuat. imun itu tumbuh timbul kekuatan tergantung diri masing-masing. Jangan merasa badannya kuat, imunnya kuat ya. Saya badannya di rumah tuh fisiknya paling kuat. Karena Bapak kemarin itu terlalu ini. Panik mungkin ya. Iya, panik dan Bapak memikirkan anaknya ini sudah dia kena lagi tambah panik. Akhirnya imunnya turun, drop. Kalau ibu kan enggak. Iya. Mungkin. Dia berdoa, dia sholat malam, dikuatkan. Akhirnya Allah ya, memang gitu sih Pak. Iya, Jalannya itu. ya. Ditunjukkan. Jadi istri saya yang moving malah istirahat tetap kerja aja, hanya istirahat itu 3 hari aja. Itu Karena kan kan dia beda kamar sudah di atas patah. iya, begitu saya kehilangan bau itu saya sudah lari ke lantai atas. Kamar mandi sendiri, alat makan Iya. sendiri. Harus. Pokoknya ya sudah anak saya tuh kalau ngasih makan saya tuh pakai sarung tangan. Jadi piring saya ditaruh di sini, dituangkan gini, bukan piring dia yang saya ambil. Piring saya khusus. Jadi saya cuci-cuci dituangin. sendiri, ya dituangin Oh, gitu. gitu ya. Makanan dituangi sendiri. Jadi semuanya Loh, sendiri. anak saya kan kena Bu, yang Riam. Oh gitu. Desember juga itu. Saya Desember Tapi dilarikan ke hotel dia, oleh perusahaan. karena kita malu ya dia di rumah aja. Tetangga pun Sebenarnya enggak mulai malu. ya itu Kita sudah. harus lapor ke puskesmas untuk didata. Akhirnya tapi saya tes PCR itu hari ke 6 kalau enggak ke 7 itu ke 8 hari ke 8 karena Senin berikutnya kan pokok Senin sudah hari lebih dari seminggu itu saya PCR-nya hari Jumat kok. Hari Jumat itu sudah lebih dari seminggu. Nah itu PCR hasilnya negatif di Siloam. Jadi Terus
baru berani keluar ya. Baru belum, masih belum berani keluar juga, sembunyi lagi. Kita aja bawa mobil masing-masing. Istri saya bawa mobil sendiri ke Siloam. Beda ya, ya Beda. takut ya Pak ya. Terus Pak Awi kemana? Ya, alhamdulillah Pak. Yang mau Alhamdulillah. apa sih? Alhamdulillah ya itulah pengalaman Nah, saya. Pak, tunggu dulu Pak, saya mau tanya lagi. Nah, apa Belum. kan saya dengar kan Pak, Gini. nah, apa kemungkinan yang sudah terdeteksi COVID kan udah sembuh kan Pak, ceritanya Bapak udah sembuh total. Nih, Nah, apa masih bisa menularkan atau Udah pencet aja. Bapak tertular gitu ceritanya gimana? saya nggak ngerti teorinya itu karena Itu kan dari dokter. dari dokter. Tapi kalau logika ya, tapi ini kan pengalaman. Pengalaman kan enggak tahu teori kedokterannya kan, saya bukan dokter. Coba secara nalar aja, secara nalar ya. Belum. Kan sudah ada virus di dalam tubuh saya. Berarti kan sudah ada pasukan di dalam tubuh saya. Kalau begitu ada saya kena virus masuk ke dalam tubuh saya, otomatis kan sudah dilemahkan. Kalau sudah lemah, sehingga virus itu sudah tidak bisa menulari orang lain. Mungkin ada yang mengatakan bahwa kalau orang sudah pernah kena, itu tidak akan kena virus dan tidak akan menularkan. Itu secara logika, secara akal ya. Secara akal mungkin bener. Itu kan akal aja, tapi nggak ngerti. Wong saya nggak ngerti Ya. ilmu kesehatan. Benar-benar. Ya mudah-mudahan seperti itulah. Ya. Sama seperti di vaksin itu kan, kalau di vaksin itu sebenarnya kan dikasih virus juga. Nah itu mungkin seperti itulah. Tapi yang bener ya dokter lah yang ngerti. Kalau saya hanya pengalaman aja sama nalarnya begitu. Selama ini alhamdulillah ada keluarga dari Buntang itu saya barusan dapat hasil negatif. Sudah negatif ya. Ada keluarga ke Buntang deket, alhamdulillah saya pantau, saya was-was juga. Karena saya tidak bilang kalau saya itu pernah kena COVID. Alhamdulillah saya pantau, sehat-sehat aja keluarga Buntang. Hari berikutnya ada anaknya temen guru SMA 5 itu tidur di rumah malah. Si ini anaknya Pak Mul. Aduh tidur di rumah. Mau tak usir ya ndak enak, tapi kita semua sudah negatif tuh, tesnya sudah negatif. Tidur di rumah, tidur sama anak saya. Saya khawatir kan Pak Mulnya kena gula darah. Saya berdebar-debar betul itu pengalaman itu. Saya pantau, alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja. Nggak kena Berarti tidak penyakit. menularkan Makanya lagi ya, Pak? saya berani mengatakan seperti tadi, kalau yang sudah kena kemungkinan tidak akan menularkan. Tidak akan menular. Nah, kemungkinan seperti itu. Itu hanya pengalaman saja, bukan ada teori, dasar teorinya apa, tidak ada ya. Itu pengalaman saya aja. Itu ya, itu pengalaman aja. Iya. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih sudah Meluangkan waktu. meluangkan Iya. waktunya untuk pertanyaan saya kepada Bapak. Nggih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman atau siapapun yang menonton di channel saya nanti. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Walaupun itu tidak ada teorinya, tidak ada dasar teorinya, tidak ada, itu dasar pengalaman saja. Oke.